وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin saya menghitung berapa lama saya sudah mengajar di sini. Ternyata saya mengajar di sini sudah cukup lama. Dari mulai lahirnya anak saya yang kedua. Karena waktu itu saya ingat pertama kali ngajar di sini, ditelepon bapak, ternyata anak saya sudah lahir. Maka jadi teringat nih. Dan anak kedua saya itu sekarang ini sudah masuk kelas 1 SD, berarti usianya sekitar sudah usia 7. Berarti kira-kira saya di sini sudah mengajar 7 tahun. Ngoten nggih, Ustaz? 7 tahun ini sudah cukup lama. Karena itu pada tahun ini saya ingin untuk mengubah materi kajian yang kita kaji di masjid ini. Kalau pada 7 tahun yang mulai dari awal dulu sampai hari ini adalah tafsir, maka untuk sekarang saya menginginkan untuk membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, taraktu fiikum amrayn, aku sudah meninggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Yang pertama, dalam riwayat yang lain, syai'ain, 2 perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah 2 perkara ini. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita wajib mempelajari kitabullah yaitu Quran, juga wajib mempelajari sunnah Nabi yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala yatafarraqa, dan keduanya tidak akan berpisah hatta yarida, sehingga keduanya datang alayya, kepada saya, al-haudha, ke telaga yaitu telaga Kautsar di surga nanti. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka mulai hari ini insyaallah kita akan baca 1 kamus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini termasuk Intaj Ramadhani, karya yang saya tulis pada bulan Ramadan kemarin. Karena pesan dari salah satu guru kami, Syekh Abdul Hakim Al-Anis, beliau mengatakan banyak para ulama yang berkarya pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan beberapa ulama ini berhenti untuk mengajar. Termasuk kajian kita kemarin selama Ramadan kita hentikan. Nah, maka selama berhenti mengajar ini bisa fokus untuk menulis kitab. Maka beliau menghasung untuk berkarya pada bulan Ramadan. Akhirnya muncullah buku ini yang saya kasih judul Mukhtasar Al-Jami'us Shaghir wa Ziyadatihi, ringkasan dari kitab Jami'us Shaghir dan tambahannya. Jadi ini ringkasan dari 2 kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Jami'us Shaghir, penulisnya Imam Suyuti. Isinya adalah 10.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jami'us Shaghir ini merupakan kitab ringkasan. Jami' artinya pengumpul, as-shaghir artinya kecil. Jadi beliau itu sebelum wafat, beliau menghendaki untuk menulis seluruh hadis Nabi yang ada di atas muka bumi. Yang sahih, yang dhaif, yang hasan, semuanya pengen ditulis sebelum beliau wafat. Maka beliau nulis kitab namanya Al-Jami'ul Kabir, pengumpul yang besar, atau Jam'ul Jawami. Saya nggak tahu berapa jilid ya, 40 jilid atau berapa itu, banyak sekali. Nah, setelah selesai menulis kitab Jami'ul Kabir itu, beliau berpendapat ini kitab harus diringkas. Karena kalau tidak diringkas tidak ada yang membaca. Maka beliau kemudian menulis kitab Jami'us Shaghir. Isinya berapa? 10.000 hadis. Jadi ini kamus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai urut ya, dari huruf alif, kemudian ba, kemudian ta, dan seterusnya sampai ya.
Jadi awal-awal hadis itu diurutkan alif ba ta tha jim sampai ya. Kemudian setelah selesai menulis Jami'us Shaghir, beliau menganggap bahwa ada beberapa hadis yang terlewat. Hadis-hadis yang penting yang semestinya dimasukkan dalam kitab ini tetapi terlewat. Maka beliau menulis ziyadah, tambahan. Nah, tambahan ini isinya 4.000 hadis. Berarti 10 tambah 4, 14.000 hadis. Setelah itu, oleh Asy-Syaikh Al-Albani, kitab Al-Jami'us Shaghir wa Ziyadati ini dipisah menjadi dua. Yang sahih ada 2 jilid, yang dhaif ada 1 jilid. Nah, kemudian yang sahih ini, yang 2 jilid ini saya ringkas lagi menjadi kitab ini. Maka ini adalah ringkasan dari kitab ringkasan dari kitab ringkasan dari kitab ringkasan. Awalnya Jami'ul Kabir diringkas menjadi Jami'us Shaghir, kemudian diringkas oleh Syekh Albani jadi yang sahih-sahih saja, kemudian saya ringkas lagi. Maka semua hadis yang ada dalam buku ini semuanya sahih. Tapi saya jujur, ada beberapa hadis yang sebenarnya didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi saya masukkan dalam buku ini. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan pertama, karena hadis itu ada sebagian ulama yang mensahihkan, maka saya masukkan di sini. Alasan kedua, karena hadis itu cukup populer. Karena kita ini sedang membuat kamus hadis. Nah, sehingga yang populer mestinya apa? Masuk dalam buku ini. Nah, maka setelah saya ringkas selama 1 bulan Ramadan, itu terakhir saya hitung hadisnya ada 7.000 hadis. Jadi dari 14.000 hadis saya ringkas jadi berapa? 7.000 hadis. Nah, insya Allah kita akan pelajari 7.000 ini. Siap napa mboten ya? Satu pertemuan berapa hadis? Kalau satu pertemuan 100 hadis nggih cepet rampung nggih. Tapi kayaknya lama kalau 100 hadis itu. Nanti sudah pada ngantuk nggih. Ya sudah, pokoknya sekenanya aja ya. Kita baca hadis-hadis yang ada dalam buku ini. Ikhtasarahu, telah meringkasnya Al-Faqirul Arabi amalahullah bilutfihil khafi, khirij Ma'hadil Islam. Khirij itu alumni Ma'had Al-Islam Surakarta, Indonesia. Ini cetakan pertama tahun 1442 Hijriah atau 2021 Miladiyah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya barokah, sebagaimana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada manhajul ikhtisar, metode peringkasan. Hadful ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Hadis-hadis yang dhaif dan palsu dihapus. Illa ahadits yasirah syahirah sahahaha ba'duhum. Kecuali hadis-hadis yang sedikit, yang populer, yang disahihkan oleh sebagian ulama. Maka meskipun itu didhaifkan, tetapi karena sebagian mensahihkan, saya tampilkan di sini. Hadfu tiwalil ahadits, hadis-hadis yang panjang dihapus. Illa nazron, kecuali beberapa hadis saja, sedikit. Hadful ahaditsil mukarrarati ma'nan fi mawdi'in wahid. Hadis-hadis yang terulang maknanya meskipun lafalnya berbeda, saya hapus, disisakan satu aja. Dhammu ziyadat hadis ila hadis. Kalau ada 2 hadis mirip tapi satunya ada tambahan, nah, maka tambahannya saya ambil, saya gabungkan dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadis kedua ini dihapus karena isinya sama, hanya diambil tambahannya. At-ta'liq ala ma yushkil faqat. Dijelaskan kata-kata yang sulit saja. Yang tidak sulit tidak dijelaskan, tidak dikasih footnote. Fama kana fihi min shawabin faminallahi wahdah. Kalau benar maka dari Allah, wa ma kana fihi min khata' faminni wa minasyaitan. Kalau ada salah maka itu semata-mata saya dan dari syaitan. Wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sababul ikhtisar, sebab kenapa meringkas hadis ini, meringkas kitab ini. Ajzu katsirin min talabatil ilmi amsali, lemahnya banyak dari penuntut ilmu semisal saya, anil kutubil kibar, untuk mempelajari kitab-kitab yang besar, maka perlu diringkas. Imam Suyuti nulis kitab Jami'ul Kabir 40 jilid mungkin ya. Tidak ada yang mengajarkan. Sampai hari ini saya belum pernah ada menemukan pengajian kitab Jami'ul Kabir.
baik itu di Indonesia apalagi di luar Indonesia. Para masyayikh mereka banyak mengajarkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, tapi Jami'ul Kabir saya belum pernah menemukan. Diringkas oleh Imam Suyuti jadi Jami'us Shaghir. Nah, kalau ini ada beberapa majelis Jami'us Shaghir ada. Termasuk saya mengajar Jami'us Shaghir di Solo di Masjid Kebonan itu setiap malam Sabtu ba'da Isya. Demikian juga saya pernah mempelajari kitab Jami'us Shaghir ini di Bogor bersama guru kami Syekh Nuruddin dari Banjar. Beliau dari Banjar kemudian tinggal di Mekah, kemudian balik ke Indonesia membuat pesantren di Bogor. Nah, saya pelajari kitab Jami'us Shaghir dari beliau. Demikian juga pada bulan Ramadan ada para masyayikh yang kemudian saya ingat saya kemarin mengajarkan Jami'us Shaghir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah supaya diterima amalnya oleh Allah. Maka kita tirukan doa ini sebagaimana juga sering dibaca oleh guru kami Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah taala. Kemudian di sini saya tulis juga min syuyukhi fil hadis, sebagian dari guru-guru saya dalam ilmu hadis hafizahumullah wa ra'ahum. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Pertama Syekh Mudzakir Abu Fakih Al-Jawi, Ustadz Mudzakir ya dari Jawa. Yang kedua Syekh Walid Saifun Nasr, ini dari Madinah. Yang ketiga Syekh Naji Bakir, ini dari Sudan. Yang keempat Syekh Sufyan Nur Al-Banjari. Yang kelima Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, ini yang tadi mengajarkan Jami'us Shaghir. Ini sudah saya tuliskan di sini kitab-kitab yang saya pelajari dari mereka. Nah, kalau dari Syekh Nuruddin ini saya mempelajari kitab Jami'us Shaghir. Kemudian Syekh Hamid Al-Bukhari dari Madinah. Syekh Musa'id Bashir dari Sudan. Syekh Muhammad Mahmud Asy-Syanqiti dari Mauritania. Syekh Muhammad Murabi dari Damaskus. Syekh Mahir Yasin Fahl dari Irak, tapi kayaknya pindah sudah. Syekh Mustafa Al-Adawi, ini dari Mesir, Al-Misri. Syekh Abdullah As-Sa'ad, ini dari Saudi. Syekh Abdullah Salih Al-Ubaid, ini dari Saudi. Syekh Saleh Al-Usaimi dari Saudi. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ini dari Suriah. Syekh Nizam Ya'qubi, ini dari Kuwait, Al-Kuwaiti. Syekh Nabil Sabiq dari Mesir. Syekh Ahmad Jauhari dari Mesir. Syekh Ahmad Anqari, ini saya nggak ngerti tinggalnya beliau di mana, tampaknya Mesir. Syekh Muhammad Fuad Taha Az-Zubdani. Syekhah, jadi seorang wanita Syekhah Safiyah Al-Ahnumi, ini dari Yaman, hafizahullah ta'ala. Nah, ini beberapa guru saya di dalam bidang ilmu hadis yang saya pernah mendengar kepada mereka sebagian atau beberapa kitab-kitab hadis yang ada di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, kita mulai ya dari pertama harful alif, huruf alif. Maksudnya hadis-hadis yang dimulai dengan huruf alif seperti ini, ati, nah ini dimulai dengan huruf alif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah, saya akan mendatangi pintu jannah yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Fa astaftih, maka saya minta dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka berkatalah penjaga jannah, man anta, siapa kamu? Fa aqulu, maka saya menjawab Muhammadun, saya Muhammad. Fayaqulu, maka malaikat mengatakan, bika, dengan sebab kamulah, umirtu, aku disuruh, yaitu oleh Allah, alla aftaha, supaya saya tidak membukakan, li ahadin, untuk seorang pun, qablaka, sebelum anda. Hadis diriwayatkan, ini sahih, ini maksudnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kitab ini tidak hanya menampilkan matan, tetapi juga menampilkan derajat hadisnya, sahih atau hasan ya. Tapi tidak ada yang dhaif, kecuali tadi dhaif yang terkenal tapi disahihkan sebagian ulama, saya tampilkan di sini. Kemudian siapa perawinya ya, mukharijnya Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kemudian sahabatnya siapa, An Anas. Ini semuanya sudah ada dalam kitab kamus hadis ini. Hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam jannah nanti adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya orang yang masuk ke dalam jannah
ini tidak bersama-sama, tetapi mereka itu ada derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan. Yang tingkatannya paling utama di hadapan Allah lebih dahulu masuk, yang tingkatannya paling rendah di hadapan Allah meskipun masuk nanti masuknya terakhir belakangan. Nah, salah satu hal yang menyebabkan kita itu bisa masuk jannah awal-awal itu adalah kalau kita sholat jamaah datang di shaf awal, jangan di shaf akhir, terutama sholat Jumat. Sholat Jumat kalau suka di belakang nanti akan dimundurkan oleh Allah dari jannah, artinya masuk jannah belakangan. Karena itu Jumatan jangan terlambat kalau pengen sholat masuk ke dalam surga dengan cepat atau pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi. Ternyata yang paling afdal dari 124.000 ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti surga ditutup, tidak dibukakan kecuali harus pertama Nabi Muhammad dulu. Kalau beliau sudah masuk baru yang lain-lain, Nabi Adam dan sebagainya. Padahal Nabi Muhammad ini adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Nuh, keturunannya Nabi Adam. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa anak itu bisa saja lebih utama daripada bapaknya, tidak ada masalah. Dan bahkan bapak itu kalau melihat anaknya utama itu malah senang. Seorang manusia akan iri melihat orang lain lebih utama, kecuali kalau orang lain yang lebih utama adalah anaknya sendiri. Dia tidak iri, malah bangga. Kemudian babul jannah, pintu jannah ini jumlahnya ada 8. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang doa wudu, siapa yang sudah wudu kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, maka semua pintu jannah ini dibukakan untuk dia bisa masuk dari pintu mana saja. Artinya kalau kita mati setelah wudu, setelah doa, langsung masuk jannah. Kemudian khazin, penjaga jannah, ini disebut malaikat siapa? Ridwan. Sebagaimana malaikat penjaga neraka disebut malaikat Malik. Maka ada nama-nama untuk malaikat, tapi di sini tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ditanya siapa engkau, beliau menjawab Muhammad. Ini menunjukkan bahwa kalau tamu ditanya siapa, maka harus menjawab namanya, menyebutkan namanya yang jelas. Tidak boleh menyebutkan nama yang tidak jelas. Misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Abu. Abu itu nggak jelas. Abu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Zaidan, ya, nggak jelas. Nah, maka sebutkan nama yang jelas. Muhammadun. Hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru ma adrakan nasu, yang paling terakhir yang didapati oleh para manusia, min kalamin nubuwatil aula, dari ucapan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan apapun yang kamu mau. Hadis sahih riwayat Ibnu Asakir dan lain-lain dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Maksud hadis ini adalah bahwa sebagian ucapan yang beredar di masyarakat itu ternyata adalah sumbernya dari ucapan para nabi terdahulu. Itulah yang dimaksud an-nubuwatil ula, kenabian yang pertama, yaitu nabi-nabi terdahulu. Jadi kenabian itu dibagi dua, kenabian pertama sama kenabian terakhir. Kenabian terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian pertama adalah semua nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dua kenabian begini? Karena setelah Nabi Muhammad turun, ini syariat beliau menghapus semua syariat sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, semuanya dihapus, nggak boleh dipakai. Harus pakai Al-Quran, syariat Nabi SAW. Nah, maka dianggap istilah Nabi pertama, kenabian pertama sama kenabian terakhir. Nah, di sini Nabi mengatakan paling akhir yang didapati manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah ucapan kalau kamu tidak malu lakukan semau kamu. Ini ucapan sering diungkapkan oleh orang, dan ini ternyata ucapan salah satu para nabi terdahulu. Tapi kita nggak tahu nabi siapa. Bisa saja Nabi Adam, bisa saja Nabi Nuh, bisa Nabi Ibrahim atau yang lain-lain. Apa maksud ucapan ini? Maksud ucapan ini adalah seseorang kalau dia mau melakukan sesuatu, hendaklah disuruh mikir apakah perbuatan ini memalukan atau tidak.
Idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, maksudnya kalau tidak memalukan, tidak membuat malu, fasna' ma syi'ta, lakukan, enggak ada masalah. Misalnya seseorang memakai baju, atau laki-laki ya, memakai celana cingkrang setengah betis. Banyak orang mencelanya, wah kayak kebanjiran. Nah, setelah banyak orang mencela, apakah kita lanjutkan atau kita berhenti? Dipikir aja. Ini perbuatan ini memalukan atau tidak? Tidak memalukan. Memalukan apa? Oh, ini malah syariat Nabi. Laki-laki disuruh oleh Nabi untuk celananya setengah betis. Maka ini berarti bukan suatu perbuatan yang memalukan. Maka tidak usah dipedulikan perkataan orang. Lanjut aja terus. Kalau ada orang melakukan satu kesalahan, misalnya perempuan pakai baju tapi terlalu tipis sehingga bagian dalam tubuhnya terlihat, atau terlalu ketat sehingga anggota tubuhnya terbentuk. Nah, banyak orang yang menegur kemudian atau mencela dia, pakai baju kok tidak benar. Nah, maka sebelum dilanjutkan pikir dulu, perbuatan saya ini memalukan atau tidak. Oh, ternyata memalukan. Ya, namanya perempuan harus menutup auratnya. Ini tidak menutup secara benar, ini berarti memalukan. Nah, sudah, kalau begitu jangan dilanjutkan. Ini makna dari idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Boleh juga kalimat ini diartikan, maksudnya adalah kalau ada orang berbuat sesuatu, kemudian kalau dia tidak bisa ditegur nekat saja, maka terakhir kita ucapkan ini. Misalnya ada orang mabuk-mabuk pinggir jalan, sudah dinasihati jangan mabuk-mabuk di pinggir jalan, mbok yen mabuk-mabuk mbok yo ndelik ning jero omah, orang ngisin-ngisini. Kasihan anaknya, kasihan istrinya, kasihan ibunya. Jadi malu lihat ada orang mabuk di pinggir jalan gitu. Tapi masih nekat aja. Nah, orang-orang seperti itu cocok dikatai seperti ini. Kalau kamu tidak punya malu ya sak karepmu kono. Justru dengan ucapan begini mungkin dia jadi mikir, wah iya, memang saya itu nggak punya malu berarti. Akhirnya malah berhenti dari perbuatannya. Nah, maka ini dua makna boleh untuk kalimat ini. Hadis berikutnya. Akhiru may yuhsyar, terakhir orang yang mati adalah ra'iyani, dua penggembala min Muzainah, dari kabilah Muzainah. Yuridanil Madinah, keduanya menghendaki kota Madinah. Yan'iqani bi ghanamihima, keduanya memanggili kambing-kambing keduanya, maksudnya menggiring. Fayajidaniha wahsyan, lalu mereka mendapati kota Madinah itu sudah liar. Liar maksudnya kosong, tidak ada penghuninya. Hatta idza balagha thaniyatul wada', maka tatkala keduanya sudah sampai ke bukit namanya Thaniyatul Wada', kharra ala wujuhihima, keduanya pun roboh pada wajahnya, maksudnya mati. Hadis ini sahih riwayat Hakim. Kaf itu adalah Hakim. Maksud hadisnya adalah orang yang terakhir mati di atas muka bumi adalah dua penggembala dari Muzainah ini. Mereka membawa kambing-kambing mereka, berarti ini di akhir zaman menunjukkan bahwa orang menggembala kambing, masih ada orang menggembala kambing di akhir zaman. Kambing-kambing ini dibawa ke Madinah, tapi ternyata sampai kota Madinah sudah tidak ada orang, sepi total, tidak ada orang. Memang di atas muka bumi tinggal dua orang ini, semuanya sudah mati. Nah, baru sampai di situ kemudian keduanya mati. Ini kasus orang yang terakhir mati nanti di akhir atau menjelang hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata fayajidaniha wahsyan, keduanya mendapati kota Madinah dalam keadaan liar, maksudnya kosong. Ini boleh juga diartikan yang lain. Fayajidaniha, keduanya mendapati kambing-kambing itu wahsyan, menjadi liar. Maksudnya sudah tidak taat lagi kepada pemiliknya. Yang biasanya digiring manut, nah ini digiring enggak manut. Dibawa ke Madinah malah tidak mau masuk. Nah, maka setelah itu kemudian dua orang ini berarti hidup sendiri tanpa kambingnya sampai Thaniyatul Wada', kemudian baru roboh. Itulah orang yang terakhir mati, dan itu yang dimaksud dari kata-kata yuhsyar. Ya, yuhsyar itu maksudnya mati. Hadis berikutnya, akilur riba, orang yang makan riba, wa maukiluhu, dan orang yang memberikan riba, wa katibuhu, dan pencatat riba, wa syahidahu, dan kedua saksi riba, idza alimu dzalik, kalau mengetahui riba tersebut, wal wasimah, juga perempuan yang memasang tato, wal mausumah, dan wanita yang dipasangi tato, lil husni, untuk kecantikan,
walawi sadaqah, dan orang yang menunda-nunda pembayaran sedekah, pembayaran zakat maksudnya. Wal murtad a'rabiyan ba'dal hijrah, dan orang yang murtad menjadi Arab desa lagi padahal sudah hijrah. Mal'ununa, semuanya dilaknat, ala lisani Muhammadin, atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Nasai. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa yang disebutkan di sini adalah dosa-dosa besar. Dari mana taunya? Dari kata-kata mal'unun, dilaknat. Karena kata-kata laknat ini menurut para ulama menunjukkan dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan salah satu dari tiga. Diancam dengan murka Allah, diancam dengan laknat Allah, atau diancam dengan api neraka. Tambah satu lagi, dosa yang dihukum dengan hukuman had. Misalnya minuman keras dihukum cambuk, zina dihukum rajam. Nah, itu adalah dosa-dosa besar. Karena itu kita harus tahu di sini bahwa riba ini termasuk dosa besar. Bahkan banyak orang menganggap riba itu sepele di hadapan Allah, padahal riba ini lebih ngeri daripada zina. Hadis yang sudah sering saya sampaikan, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa 1 dirham riba itu kalau dia tahu bahwa itu riba haram, nekat dia makan, maka itu lebih dahsyat di hadapan Allah daripada berapa? 36 kali zina. 1 kali zina aja sudah kita anggap besar, apalagi 36 kali. Nah, ini riba itu di hadapan Allah seperti itu. Karena itu sama sekali jangan berkaitan dengan riba. Jangan nabung uang di bank yang ada ribanya. Kalau terpaksa punya uang di bank, pilih yang wadi'ah murni, yang tidak ada ribanya. Karena yang ada ribanya haram. Jangan pinjam uang dari bank. Kenapa? Pinjam itu kita harus memberikan kelebihan. Itu namanya mukil, orang yang memberikan riba. Kalau akil, orang yang memakan riba itu yang menerima, banknya. Bank ngasih 1 juta, kembalinya 1.100.000. Nah, berarti banknya memakan 100.000. Kita yang memberikan 100 itu adalah mukil, yang memberikan makan riba kepada bank. Semuanya, termasuk pencatatnya, termasuk 2 saksinya. Zaman dulu kan transaksi itu ada 2 saksi. Nah, semuanya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wasimah, wanita yang pasang tato, maka menunjukkan bahwa tato haram. Karena itu para ulama mengatakan tato wajib dilenyapkan, kecuali kalau madarat. Mau dilenyapkan nggak bisa, madarat ya sudah, tobat saja kepada Allah. Tapi kalau tidak madarat, wajib dilenyapkan. Di sini disebutkan wasimah, wanita yang bertato. Apakah ini hukum khusus untuk wanita? Tidak. Disebutkan wanita karena zaman dulu itu yang sering bertato adalah siapa? Wanita. Kenapa zaman dulu wanita itu bertato? Lil husni, untuk menambah kecantikan. Nah, jadi ditato di sini misalnya supaya tambah cantik. Ditato bagian tangannya gambar bunga misalnya supaya tambah cantik. Nah, ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk lawi sadaqah, orang yang menunda-nunda bayar zakat. Bisnis misalnya, setiap 1 tahun harus apa? Zakat. Mulai bisnis bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, berarti Ramadan berikutnya ini wajib keluar zakat kalau sudah nisab. Ketika sudah wajib keluar zakat, tidak segera dikeluarkan, padahal mampu untuk mengeluarkan dan padahal mustahiknya sudah ada. 2 syarat ini ya. Kalau dia tidak segera kasih, itu namanya lawis sadaqah, orang yang menunda bayar zakat. Jadi menunda pembayaran zakat itu boleh kalau 2 syarat ini belum ada. Dia tidak mampu, nah, maka dia punya udzur, namanya tidak mampu. Atau sebenarnya dia mampu memberikan, tetapi orang yang diberikan belum ada. Nah, maka karena belum ada atau belum ketemu, berarti ditunda karena belum ketemu. Ini udzur. Tapi kalau sudah ada orangnya, mustahiknya sudah ada, segera diberikan. Karena itu memang masalah harta ini kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi bumerang untuk kita pribadi. Hadis berikutnya, aku makan kama yakulul abdu, sebagaimana budak makan. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, lau kanatid dunya, seandainya dunia itu tazinu indallahi, sebanding di hadapan Allah, janaha ba'udah, dengan sayap seekor nyamuk,
ma saqa minha kafiron ka'san. Tidak mungkin Allah memberikan satupun segelas pun dari dunia ini kepada orang kafir. Hadis sahih riwayat Hannad Ibnu Siri, dan hadis ini sebenarnya mursal tetapi disahihkan Syekh Albani karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain. Hadis ini bicara tentang kondisi Nabi SAW ketika makan. Beliau makan itu sambil lesehan di tanah, tidak berada di atas kursi seperti ini. Dan beliau duduknya bukan seperti orang yang makannya banyak, yaitu bersandar begini, enggak, tapi duduknya biasa. Kaki ditekuk seperti orang yang sedang sholat itu, duduk di antara dua sujud itu. Nah, kemudian beliau makan. Nah, maka beliau ditanya, ini duduk model apa ini ya Rasulullah? Makan kok kayak begini? Nah, maka beliau menjawab, akulu kama yakulul abdu. Saya itu makan seperti budak makan. Jadi duduknya tidak seperti para raja yang makan biasanya banyak sehingga mereka perlu sandaran supaya perutnya bisa terisi banyak. Kemudian makannya juga tidak sederhana, tapi Rasulullah SAW sederhana dan pakai lesehan saja. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, kalau dunia ini di hadapan Allah ada nilainya senilai sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya satu gelas. Tapi kenapa Allah berikan orang kafir dunia ini sangat banyak? Bahkan rata-rata orang terkaya di atas muka bumi ini orang kafir. Rata-rata. Misalnya 9 naga di Indonesia, mereka orang kafir atau orang muslim rata-rata? Nah, bisa kita lihat saja. Nah, ternyata memang dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah, sehingga Allah berikan kepada siapapun. Tidak peduli Allah, ini agamanya muslim dikasih, agamanya kafir dikasih, karena memang nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau dunia ada nilainya di hadapan Allah, Allah pasti hanya berikan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang muslim, yang mukmin. Yang tidak mukmin nggak dikasih. Itu kalau ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sama sekali di dalam Islam kaya atau miskin itu nggak ada bahasan. Maksudnya Allah tidak peduli kamu itu kaya atau kamu itu miskin, nggak peduli. Mau kaya mau miskin yang dilihat amalnya. Kaya amalnya bagus, ya berarti mulia di hadapan Allah. Miskin amalnya bagus, berarti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat hanyalah amalnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-faqra takhafun, apakah fakir yang kalian takutkan? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, latusabbanna alaikumud dunya sabba, sungguh betul-betul dunia akan ditumpahkan kepada kalian dengan sebenar-benar tumpahan, dicurahkan, hatta la yazigha qalbu ahadikum, sehingga tidaklah tergelincir hati seseorang di antara kalian, in azaghahu, apabila Allah menggelincirkannya, illa hiya, kecuali dunia sebab tergelincirnya itu. Waimullah, demi Allah, laqad taraktukum, sungguh aku Nabi telah meninggalkan kalian, ala mithlil bayda, di atas semisal sesuatu yang putih, lailuha wa naharuha sawa, siangnya, malamnya dan siangnya adalah sama. Maksudnya syariat Islam yang ditinggalkan Nabi ini sudah sangat jelas gamblang, semuanya sudah bisa dipahami. Hadis riwayat derajatnya hasan, riwayat itu adalah Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sama sekali tidak mengkhawatirkan seandainya umat Islam ini fakir. Jadi Nabi nggak takut seandainya umat Islam ini semuanya fakir, nggak masalah. Kenapa? Karena fakir ini tidak akan menyebabkan kemudian kalah ketika melawan musuh, nggak akan. Maka Nabi tidak akan khawatir. Semua umatku fakir, nggak ada masalah. Karena Allah itu membantu kaum muslimin bukan ketika mereka kaya. Mau kaya mau miskin, yang penting kalau mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakta sekarang banyak orang gara-gara sibuk dengan hartanya sehingga dia tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak turunkan pertolongannya karena sibuknya dengan dunianya. Kita masih ingat para sahabat ya. Mereka dulu sibuk dengan jihad. Akhirnya lama-lama setelah banyak menang dalam perang, sebagian para sahabat yang tua-tua itu bisik-bisik, kita sudah lama jihad, udahlah dilanjutkan yang orang-orang baru. Kita perbaiki bisnis kita tinggalkan jihad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan hancurkan diri kalian sendiri,
Bagaimana menghancurkan diri sendiri? Meninggalkan kewajiban jihad gara-gara sibuk mengurusi dunia. Nah, maka fakir ini tidak pernah ditakutkan oleh Nabi SAW. Fakir nggak ada masalah. Yang penting kalau baik ibadahnya kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan bahwa demi Allah, sungguh-sungguh aku sudah meninggalkan kalian di atas satu ajaran yang seperti sesuatu yang putih. Maksudnya semuanya jelas. Lailuha wa naharuha sawa. Siang dan malamnya sama. Ini adalah satu ungkapan ibarat ya, bahwasanya ajaran Islam itu semuanya jelas gamblang, tidak ada yang tidak jelas. Yang halal sudah dijelaskan semuanya, yang haram sudah dijelaskan semuanya. Masalah ibadah sudah dijelaskan semuanya. Masalah muamalah sudah dijelaskan semuanya. Masalah keluarga sudah dijelaskan semuanya. Semua masalah sudah jelas ya. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Kalau kita mau mempelajari, semua masalah itu gamblang, jelas. Sekarang ini banyak orang bingung ya, gimana ini? Ada suntik vaksin, ikut atau tidak? Halal atau haram? Nah, tinggal lihat saja tuh ya, isinya apa itu vaksinnya itu. Kalau isinya haram, nggak perlu bingung, haram sudah tinggalkan. Tidak mau saya disuntik, kenapa? Haram, tidak boleh bagi seorang muslim, selesai. Kalau memang mengandung babi, ya sudah, babi haram, Allah yang mengharamkan, tidak perlu bingung. Kenapa bingung? Allah sudah mengharamkan. Nah, banyak orang yang merasa tidak jelas, kenapa? Karena tidak mempelajari. Kalau kita mempelajari itu, maka Nabi sudah mengatakan lailuha wa naharuha sawa. Malamnya siangnya sama. Artinya semuanya jelas, gamblang ajaran Islam ini. Hadis berikutnya, hadis ke-7. Kita udah dapat 7 hadis nih, Pak. Amurukum, saya memerintahkan kalian bi arba', 4 perkara, wa anhaakum an arba', dan aku melarang kalian dari 4 perkara. Amurukum bil imani billahi wahdah, aku perintahkan kalian untuk iman kepada Allah sendiri. Atadruna mal imanu billahi wahdah, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah sendiri? Yaitu adalah syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salah, menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu, wa ita'uz zakah, membayarkan zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah, wa siyamu ramadan, dan puasa Ramadan, wa an tu'addul khumus, wa an tu'addu, dan bahwasanya kalian itu membayarkan khumusa ma ghanimtum, 1/5 dari hasil ghanimah kalian. Nabi tadi mengatakan amurukum bi arba', saya perintahkan kalian 4. Ternyata yang diperintahkan di sini berapa? Ternyata beliau mengatakan di sini amurukum bil iman, 1. Yang kedua, iqamus shalah, 2. Ita'uz zakah, 3. Siyamu Ramadan, 4. Tambah 1 lagi, 5. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa di awal Nabi mengatakan 4, tapi kemudian Nabi menjelaskan ada 5 yang diperintahkan. Wallahu a'lam bishawab, dan saya juga tidak menemukan penjelasan para ulama. Tapi bisa saja caranya adalah sebagian dari 5 ini digabung jadi 1. Misalnya antara sholat dengan zakat, ini digabung jadi 1 nomor, bisa aja begitu. Kenapa? Karena sholat dan zakat ini selalu qarinani, selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalil-dalil Al-Quran sangat banyak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, sehingga seolah-olah sholat tidak bakal diterima kecuali kalau zakatnya dilakukan. Zakat tidak diterima kecuali kalau sholatnya dilakukan. Nggak boleh dipisah-pisah. Nah, kalau dikasih nomor begitu, ini jadi 4. Kemudian beliau mengatakan wa anhakum, dan aku melarang kalian anid dubba wan naqir wal hantam wal muzaffat, dari wadah-wadah. Dubba itu adalah wadah yang terbuat dari labu. Naqir ini adalah wadah yang terbuat dari kayu kemudian dilubangi ya. Biasanya dari batang pohon kurma kemudian dilubangi. Hantam ini wadah dari tembikar. Muzaffat ini wadah yang bagian dalamnya dilapisi dengan tir. Nah, ini semuanya wadah 4 ini adalah wadah-wadah yang biasa dipakai orang Arab untuk membuat minuman keras. Kenapa mereka pakai 4 wadah ini? Karena wadah ini cukup hangat, cukup rapat, sehingga kalau mereka membuat minuman keras itu cepat jadi. Wadah itu semakin rapat, semakin mudah untuk membuat minuman keras. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi dalam hadis yang lain beliau mengatakan pakailah semua bejana.
Artinya hadis ini sudah mansukh. Jadi kata-kata ini saya kasih tanda kurung supaya diketahui bahwa ini larangan sudah apa? Sudah mansukh. Sehingga sekarang ini kalau kita memakai wadah yang berasal dari labu, wadah yang berasal dari tembikar maupun yang lainnya, ini semuanya halal, nggak ada masalah. Yang penting jangan minum minuman keras. Maka ini larangan Nabi SAW hanya di awal-awal Islam. Karena kalau wadah-wadah ini masih dipakai, sementara orang Arab dulu biasanya minumannya adalah terbuat dari madu atau terbuat dari kurma atau terbuat dari anggur. Kalau mereka pakai wadah-wadah ini, maka ketika dimasukkan dalam wadah itu, mereka tidak peduli ini sudah berapa hari, ketika diminum ternyata sudah memabukkan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka Nabi menyuruhkan, sudah ini yang wadah-wadah ini nggak usah dipakai, karena ini cepat membuat mabuk. Pakai wadah gelas saja, ya, karena wadah gelas ini tidak cepat untuk membuat barang itu jadi memabukkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihfadhuhun, hafalkanlah ini semua, wa akhbiru bihinna, dan kabarkanlah ini semua, mawara'akum, kepada orang-orang yang di belakang kalian, maksudnya generasi setelah kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa isi agama itu adalah amurukum, perintah, wa anhaakum, dan larangan. Karena itu inti kita beragama Islam ini sebenarnya satu saja. Perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan, selesai. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, berarti kita berhasil sukses 100% dalam beragama. Kalau perintah agama kita ambil separuh saja, separuhnya belum dilakukan, larangan baru ditinggalkan separuh, separuhnya belum dilakukan, ini berarti belum sukses agama. Agama intinya dua aja, perintah, larangan. Perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Dan itulah yang dimaksud takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa, yaitu paling mengamalkan semua perintah Allah dan paling meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran ihfadhuhun. Ilmu itu perlu dihafalkan. Karena itu ilmu perlu dicatat. Karena kalau hanya dihafalkan dengan otak itu cepat hilang. Tapi kalau ditulis, maka kalau sudah lepas dari otak kita, itu masih ada catatannya, sehingga suatu saat kita membaca, kita masih teringat, ternyata saya pernah mengetahui ilmu ini. Dan ini berkali-kali saya alami, Pak. Saya kadang-kadang membuka kitab-kitab yang dulu pernah saya pelajari di pesantren. Waktu itu saya masih kelas 1 SMA misalnya, saya dikirim ke Lamongan mempelajari satu kitab balaghah atau satu kitab fikih. Nah, saya buka-buka, ternyata Masya Allah, ini ada pelajaran-pelajaran yang saya sudah lupa, tetapi ternyata tertulis di situ. Jadi ingat kembali. Jadi ilmu yang sudah terlupakan jadi teringat lagi gara-gara tulisannya ada. Nah, ini pentingnya menulis. Karena itu kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menghafal dan menulis, itu sangat banyak. Salah satunya sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab, dengan nulis. Hadis riwayat Hakim Tirmidzi dan Samuyah. Hadis ini derajatnya sahih, tapi kata guru kami Syekh Sokmok, ini bukan sabda Nabi, ini adalah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau perkataan sahabat Nabi, mau perkataan Nabi, yang penting isinya sangat bagus, ya, bahwa ilmu itu perlu untuk apa? Dihafalkan dan untuk ditulis. Kemarin saya ngaji bersama Syekh Hamid Al-Bukhari. Beliau membacakan Sunan Turmudi. Ternyata dalam Sunan Turmudi disebutkan bahwa ada Kitabu Sa'din, ada tulisan dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Nabi SAW yang matinya termasuk awal-awal. Nabi wafat, kemudian Sa'ad bin Ubadah beberapa bulan lagi wafat. Jadi tidak lama setelah Nabi wafat, Sa'ad bin Ubadah wafat. Dan Sa'ad bin Ubadah ini bukan termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tapi ternyata beliau menyempatkan diri untuk nulis hadis Nabi SAW. Sehingga dalam hadis tersebut disebutkan, kami menemukan dalam kitab Sa'din, catatannya Sa'ad, dia nulis sabda Nabi SAW. Nah, maka ini cerdasnya para sahabat. Mereka tahu bahwasanya
hadis-hadis Nabi yang disampaikan Nabi itu mereka sudah hafal, mereka tahu. Tapi mereka juga tahu bahwasanya hafalan itu cepat hilang. Apalagi kalau orangnya mati, maka semua hafalannya ikut terkubur dalam kuburan. Nah, maka Sa'ad bin Ubadah ini cerdas, sebelum dia mati sudah dia tulis hadis-hadis Nabi SAW. Dia mati awal-awal tidak banyak meriwayatkan hadis, tapi gara-gara ada tulisan ini, maka hadis-hadis Nabi jadi terjaga. Karena itu hadis Nabi perlu dihafalkan, juga perlu ditulis. Termasuk kita menulis buku ini ya, Mukhtasar Jami' Shaghir, ini termasuk dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, amurukum bitsalas, aku menyuruh kalian 3 perkara. Wa anhaakum an tsalas, aku melarang kalian 3 perkara. Amurukum an ta'budullah, aku menyuruh kalian menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya Al-Qur'an, dalam keadaan berjamaah. Jamaah itu gimana? Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wa tasma'u wa tuti'u, kalian mendengar mentaati liman wallahu Allahu amrakum, kepada orang-orang yang Allah jadikan wali atau pemimpin terhadap urusan kalian. Wa anhaakum, dan aku melarang kalian an qila wa qala, dari qila wa qala, isu. Jangan ikut-ikutan isu, jangan menyebarkan isu. Wa kathratis su'al, dan banyak bertanya atau banyak meminta. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis sahih riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah. Jadi Ha'lam ini singkatan dari Hilyah. Hadis ini menunjukkan ada 3 perintah yang paling penting dari Nabi SAW, sehingga beliau sebutkan dalam satu hadis ini. Perintah pertama apa? Ta'budullah, ibadah kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa perintah ibadah dalam Quran maupun dalam hadis itu maksudnya adalah tauhid kepada Allah. Jadi tidak hanya menyembah. Karena kalau hanya menyembah, orang-orang kafir Quraisy dulu juga menyembah Allah. Imran bin Husain punya bapak namanya Husain. Husain ini sebelum masuk Islam ditanya oleh Nabi, Tuhanmu berapa? Katanya ada 7 Tuhannya. Yang 6 ini di bumi, yang 1 di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka sudah menyembah Allah tapi tidak mentauhidkan Allah. Nah, maka kata-kata ta'budullah, menyembah Allah, maksudnya adalah mengesahkan Allah. Karena itu Nabi menguatkan dengan kata-kata wala tusyriku, jangan syirik. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dalam keadaan berjamaah. Jamaah itu maksudnya la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jadi maksudnya seluruh umat Islam ini, seluruh dunia ini mestinya dipimpin 1 orang. Itu yang disebut jamaah. Tidak seperti sekarang ini, kita tidak punya pemimpin 1 untuk seluruh dunia. Ini berarti kita sekarang ini belum hidup berjamaah, dan kita masih bercerai-berai, dan kita mudah dipecah belah oleh orang-orang kafir. Gara-gara beda partai, beda bendera, beda pengajian saja sudah bisa saling bertengkar antar kaum muslimin. Nah, ini adalah satu kesalahan umat Islam, kita akui ya. Tapi supaya kita selamat dari kesalahan ini, kita niatkan dalam hati, kalau ada pemimpin muslim yang memang berhak untuk menjadi pemimpin seluruh dunia, kita niatkan untuk baiat kepada beliau. Dengan niatan ini, insya Allah kita terlepas dari dosa bercerai-berai yang sekarang ini kita lakukan. Jadi mestinya ada 1 orang pemimpin untuk seluruh dunia. Ini sudah ijma' para ulama, tidak ada perselisihan pendapat. Buktinya ketika Nabi wafat, Nabi belum dikuburkan, itu para sahabat sudah rapat. Ini siapa pengganti Nabi? Kenapa para sahabat tidak menunda rapatnya, nunggu Nabi dikuburkan dulu? Ini menunjukkan pentingnya masalah ini, bahwa kalau pemimpin kita mati, itu harus segera diganti pemimpin berikutnya, memimpin seluruh dunia. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar di baiat itu Nabi belum dikuburkan jenazahnya. Nabi masih di atas dipan, belum dikuburkan. Setelah baiat selesai baru Nabi dikuburkan. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Kemudian kita disuruh untuk mendengar dan mentaati terhadap waliyul amr atau khalifah kalau ada ya, atau kalau sekarang tidak ada maka berarti kita taat kepada para ulama kita. Kemudian Nabi melarang dari 3 perkara, yaitu qila wa qala, kasratus su'al, idha'atal mal. Kasratus su'al, banyak bertanya. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah banyak bertanya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Bertanya itu bagus kalau diperlukan, karena bertanya itu merupakan kunci mendapatkan ilmu.
Ibnu Abbas ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, dengan apa Anda mendapatkan ilmu?" Maka dia mengatakan, "Bilisanin saulin wa qalbin aqulin." Lidah saya selalu bertanya, hati saya selalu berpikir, tidak pernah berhenti dari berpikir. Ini kunci mendapatkan ilmu menurut Ibnu Abbas. Tetapi yang dimaksud di sini adalah banyak bertanya yang tidak diperlukan. Contoh, dulu ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mati, aina ana? Saya nanti masuk kemana? Masuk surga atau masuk neraka?" Maka Nabi mengatakan, "Anta finnar." Kamu besok masuk neraka. Nah, ini pertanyaan nggak penting kayak begini. Coba kalau kita dijawab Nabi kayak gitu terus gimana? Pasti kita udah putus asa, tidak mau lagi sholat. Sama saja saya sholat nanti masuk neraka. Nah, mending kita nggak ngerti apakah kita besok masuk neraka atau masuk surga. Karena kita nggak ngerti, maka kita berhati-hati, salatnya yang dijaga yang baik, maksiatnya dihindari supaya kita tidak masuk neraka. Ini termasuk pertanyaan yang tidak penting, yang tidak boleh. Boleh juga dimaknai kasratis soal, banyak meminta, ngatung-ngatung, meminta. Maka meminta di dalam Islam ini tercela, kecuali kalau terpaksa diizinkan. Orang sakit, padahal dia perlu obat, tidak punya duit untuk berobat, minta boleh. Datang ke tetangganya atau ke temannya yang kaya, mengatakan, "Apakah Anda masih punya harta zakat yang belum tersalurkan? Kalau ada saya memintanya." Boleh meminta, karena memang dia perlu. Tapi kalau tidak mendesak, tidak boleh meminta. Nah, maka kasratis soal, banyak meminta, ini juga tercela dalam agama. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud menyia-nyiakan harta adalah menggunakan harta tidak pada tempat yang semestinya. Maka para ulama mengatakan, meskipun itu hanya 1 dirham, atau kalau di Indonesia meskipun hanya 1.000 rupiah, kalau itu tidak pada tempatnya, itu namanya menyia-nyiakan harta. Meskipun banyak, tetapi kalau pada tempatnya, itu tidak menyia-nyiakan harta. Sayyidina Abu Bakar bawa seluruh hartanya, kemudian diinfakkan. Karena waktu itu Rasulullah butuh dana besar untuk perang. Maka Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya, diberikan kepada Rasulullah, "Ini seluruh harta saya." Maka Rasulullah bertanya, "Untuk keluargamu kamu tinggalkan apa? Kalau seluruh hartamu kamu bawa?" Maka dia mengatakan, "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya, udah cukup." Nah, ini orang yang yakinnya kuat kepada Allah. Dia yakin bahwa semua hartanya kalau diberikan kepada Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak termasuk menyia-nyiakan harta. 1.000 rupiah tapi untuk beli sesuatu yang haram, ini menyia-nyiakan harta. Nah, boleh kita mikir kira-kira kalau kita keluarkan duit untuk beli rokok, itu termasuk menyia-nyiakan harta atau bukan? Intinya harta itu kalau digunakan untuk sesuatu yang semestinya, maka bukan menyia-nyiakan. Kalau untuk sesuatu yang tidak semestinya, berarti ini menyia-nyiakan, dan itu anhakum, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits 9. Amirun nisaa, ajaklah musyawarah para wanita itu fi anfusihinna, dalam masalah diri-diri mereka, yaitu kalau dilamar orang. Fa inna thayyiba, karena sesungguhnya wanita janda, tu'ribu an nafsiha, itu bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri, apakah dia menerima lamaran atau tidak. Wa idnul bikri, adapun perawan itu kalau mau, itu pasti somtuha, itu dia akan diam. Diam itu menunjukkan dia setuju. Hadis sahih riwayat Tabarani dan Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa wali nikah hendaklah dia tidak memaksa wanita yang dia menjadi walinya untuk menikah dengan seseorang. Hendaklah amiru, diajak musyawarah. Ini ada laki-laki yang mau menikahi engkau, meskipun walinya ini setuju sekali, wah ini orangnya bagus, akhlaknya, dia sholatnya rajin, hartanya banyak, ganteng orangnya. Tapi meskipun begitu, jangan memaksa anaknya untuk menikah dengan dia. Kalau anaknya tidak mau, ya sudah. Maka sabda Nabi, amiru, diajak musyawarah. Musyawarah itu artinya jangan memaksakan kehendak. Bapak pengen dengan fulan ini, nah, tidak harus begitu. Karena yang menjalani hidup adalah putrinya nanti. Bapaknya tidak menjalani hidup. Nah, bisa saja putrinya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh bapaknya, sehingga dia tidak menerima lamaran tersebut. Maka ini adalah haknya seorang wanita untuk menerima atau menolak. Nah, Nabi kemudian membagi wanita jadi 2. Yang pertama adalah thayyib, janda. Kalau janda itu tidak boleh dinikahkan kecuali kalau kalimatnya muncul dari mulut dia jelas, saya mau.
Kalau dia diam nggak boleh dinikahkan. Diamnya seorang janda menunjukkan bahwa apa? Dia tidak mau. Kalau dia mau, dia akan mengatakan saya mau. Maka janda tidak boleh dinikahkan kecuali kalau dia jelas tu'ribu, ya, menunjukkan jelas bahwa dia mau. Adapun kalau perawan, maka somtuha, cukup diam. Diam udah, segera nikahkan aja. Nah kalau nggak segera dinikahkan, nanti malah lama-lama jadi menolak. Jadi begitu ditawari, diem, udah nikahkan, berarti mau. Ya. Hanya para ulama berselisih pendapat bagaimana kalau seorang perawan ditawari menikah, dia tidak menjawab tetapi menangis. Ya. Nangis ini termasuk diam napa jawaban, Pak? Pripun niki? Diam napa jawaban? Disebut jawaban juga enggak. Jawaban itu ya atau tidak, ya kan? Disebut diam loh, kok bersuara? Nangis kan bersuara. Nah, maka di sini muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau tangisannya itu air matanya panas berarti dia menolak. Kalau air matanya dingin berarti dia menerima. Tapi saya nggak paham panas dingin ini piye karepe? Emang ada air mata yang panas, ada yang dingin? Saya nggak paham nih. Ya. Itu pelajaran fikih begitu seperti itu. Okay? Tapi ala kulli hal, kalau guru saya Ustadz Mudzakir hafizahullah, yang saya tahu bahwa kalau seorang perawan ditawari kok diam meskipun nangis, itu beliau segera nikahkan. Meskipun apa? Nangis. Karena dia diam. Okay? Kalau menolak ya ngomong aja menolak. Jangan nangis. Nangis berarti gelem. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya hadis 10. Ayatul iman, tanda iman adalah hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar. Wa ayatul nifaq, dan tanda munafik adalah bughdul ansar, membenci orang-orang ansar. Hadis sahih riwayat Qaf ini adalah muttafaqun alaih, berarti hadis ini sahih pada peringkat yang pertama. Hadis ini tentu saja bicara tentang masalah zaman dulu. Zaman dulu Rasulullah punya sahabat muhajirin sama ansar. Muhajirin itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu adalah orang-orang asli Madinah yang kemudian membela Nabi SAW, memberikan tempat kepada Nabi di Madinah. Nah, kalau ada orang benci Ansor, berarti dia pasti munafik. Orang kalau senang dengan Ansor pasti mukmin. Nah, sekarang hadis ini fungsinya untuk kita apa? Apakah hadis ini ada fungsinya untuk kita? Sementara orang-orang Ansor sudah mati semuanya, sudah nggak ada orang Ansor sekarang. Sahabat Nabi sudah mati semuanya. Nah, maka maksud hadis ini adalah semua orang yang membela sunnah Nabi atau mengajarkan sunnah Nabi atau membela agama atau mengajarkan agama, siapapun yang membenci mereka berarti dia adalah apa? Munafik. Siapa yang mencintai mereka berarti adalah mukmin. Nah, maka untuk mengetahui orang munafik itu gampang, Pak. Kalau suka mengejek para ulama, suka memfitnah para ulama, suka menjebloskan penjara para ulama, itu adalah tanda-tanda apa? Munafik. Karena mereka itu sama dengan Ansor. Ansor ini kan tujuannya apa mereka itu? Apa fungsi mereka apa mereka itu? Mereka membantu dakwah Nabi SAW. Nabi sudah wafat, tapi sekarang dakwah Islam masih berlanjut. Agama ini masih berlanjut dakwahnya. Nah, maka siapapun yang membela dakwah, mengajarkan dakwah Islam, ini berarti dia termasuk sikapnya orang-orang Ansor. Maka siapapun membenci mereka adalah tanda munafik. Siapapun mencintai mereka tanda orang beriman. Karena itu jangan sekali-kali dalam hati kita ada kebencian kepada para ulama. Karena kalau kita benci sama para ulama, itu tanda-tanda bahwa hati kita adalah hati orang munafik. Karena itu pada hadis berikutnya, hadis 11, beliau membahas tanda-tanda munafik yang lain. Beliau mengatakan, ayatul munafik thalathun, tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau diamanai khianat. Hadis sahih muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain ada tambahan, wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar dia akan melampaui batas. Ada lagi dalam riwayat yang lain, wa idza ahada ghadar, kalau dia mengadakan perjanjian antar dua orang maka dia akan merusak janji tersebut. Berarti semuanya totalnya ada 5 tanda orang munafik. Tetapi sebenarnya sudah terwakili dengan kata-kata ini, ya. Wa'ada akhlafa, janji menyelisih. Ahada ghadar, itu sebenarnya sudah terwakili. Bedanya apa? Kalau wa'ada itu dari satu pihak.
Saya memberikan janji kepada seseorang, itu namanya wa'ada. Kalau ahada itu perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Misalnya muslim dengan kafir mengadakan perjanjian gencatan senjata, sama-sama menandatangani, okay? Menandatangani bahwa kita akan gencatan senjata selama 1 tahun. Nah, ini namanya ahada. Nah, orang munafik itu meskipun mengadakan ahada yang dilakukan oleh 2 kelompok atau 2 orang, itu mereka juga akan menyelisih juga, mengkhianati juga. Nah, karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran, sifat-sifat munafik ini jangan berada pada diri kita, karena berarti kita sudah ada tanda-tanda munafik pada diri kita. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan di sini menurut para ulama adalah dosa-dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena disebut sebagai ayatul munafik, tanda munafik. Sementara orang munafik itu diancam masuk ke dalam neraka. Berarti semua sifat ini dosa besar. 1, kadzaba, dusta. Dusta itu dosa besar. Jadi ucapan mulut ini ada yang dosa besar. Dosa besar itu tidak harus zina, tidak harus riba. Bisa aja ucapan mulut ini dusta, ya, ini sudah dosa besar. Berjanji menyelisih, ya, dosa besar. Dia amanati khianah meskipun sedikit, ya. Dititipi 50.000 kembali 49.000, sedikit kan? 1.000 aja. Ya, itu tetap khianah, itu dosa seperti itu, dosa besar, bukan dosa kecil. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.